Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penjelajahan samudra. Tema 7, subtema 1, kelas 5 SD. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa sudah mulai masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dimulai dari bangsa Portugis, masuk ke Malaka tahun 1512. Kemudian melanjutkan lagi sampai di Maluku pada tahun 1515. Selanjutnya mereka memonopoli perdagangan di sana. Dan setelah beberapa tahun datanglah bangsa Spanyol tahun 1521. Keduanya pun ingin mencoba untuk memonopoli perdagangan. Akhirnya terjadilah perang dan Spanyol kalah. Dilanjutkan bangsa Inggris masuk ke Indonesia tahun 1579. Tujuannya pun tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang melakukan penjelajahan samudra, yakni mencari rempah-rempah. Tidak selang beberapa lama, bangsa Inggris pun meninggalkan Indonesia dan melanjutkan penjelajahan samudra. Tidak sampai di situ saja kedatangan dari bangsa Eropa ke Indonesia. Datanglah bangsa Eropa lain, yaitu dari negara Belanda. Datang ke Indonesia tahun 1596 atas perintah dari Ratu Elizabeth karena mendengar kejayaan dari bangsa Spanyol atas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Beberapa faktor yang mempengaruhi penjelajahan samudra adalah yang pertama, mencari kekayaan. Pada zaman dahulu, harga rempah-rempah sangatlah mahal, seharga emas. Oleh karena itu, di sini mencari kekayaan disebut juga dengan gold. Rempah-rempah tersebut berfungsi untuk pengobatan dan juga untuk memasak. Tanah di Indonesia sangatlah subur, berbeda dengan tanah-tanah di Eropa lainnya. Untuk itu, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tujuan penjelajahan samudra yang kedua adalah mencari kejayaan atau glory. Ada anggapan dari bangsa Eropa bahwa semakin banyak mempunyai tanah jajahan, maka negara itu akan semakin jaya. Anggapan itulah yang membuat bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, ada misi khusus dari penjelajahan samudra, yakni menyebarkan agama atau gospel. Tugas ini dianggap tugas suci yang harus dilaksanakan di seluruh dunia. Tugas tersebut dipelopori oleh bangsa Portugis. Tujuan penjelajahan samudra yang tadi kita sebutkan disebut juga dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Namun, tidak kalah penting satu misi khusus yang dibawa, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pada masa itu sangatlah pesat. Terlihat pada teknik pembuatan kapal yang semakin maju untuk mengarungi samudra yang luas. Juga ditemukan mesiu untuk persenjataan, guna melindungi kapal-kapal mereka. Ditemukan juga kompas sebagai penunjuk arah. Dahulu mereka hanya berpedoman pada bintang, di mana ketika awan menutupi, maka pelayaran akan diberhentikan. Namun setelah ditemukannya kompas, hal tersebut sudah tidak menjadi kendala dalam mereka berlayar, siang maupun malam. Itulah tadi misi khusus yang dibawa oleh bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra.